Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Andi dari tim PKRS dengan lomba penyuluhan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Peserta berikutnya dari perwakilan ruang rawat inap kebidanan mengirimkan atas nama Dian Apri Rizka yang akan membawakan materi tentang pelayanan ibu hamil, persalinan dan nifas di masa pandemi. Jadi bagi Bapak Ibu, untuk ibu-ibu mungkin pandemi ini tidak menghalangi untuk hamil ternyata. Jadi kita kasih panduannya, jadi biarpun masa pandemi, bagaimana kita melewati pandemi bagi para ibu-ibu yang hamil dengan aman, dengan nyaman, dan tentunya dengan selamat. Silakan kita panggilkan peserta atas nama Dian Apri Rizka dari Kebidanan. Mohon aplaus pada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andi. Selamat pagi semua untuk bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, dan adik semuanya, kakak adik semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dian Apri Rizka. Saya bidan dari ruangan rawat kebidanan RSUD MCN Painan. Baiklah, saya akan memberikan penyuluhan mengenai itu ada dua materi, yaitu mengenai pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas di masa pandemi, serta pencegahan penularan COVID-19 secara umum bagi ibu hamil, bersalin dan nifas. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pandemi global COVID-19 masih berlangsung dan belum berakhir. Jadi kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil, bersalin dan nifas, merasa wajib untuk memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat yang di sekitarnya atau mungkin memiliki ibu hamil, bersalin dan nifas di keluarganya. Prinsip dari pencegahan penularan dari COVID-19 pada ibu hamil, bersalin dan nifas ini yaitu meliputi universal precaution. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Yang ketiga, aktivitas fisik serta menjaga pola istirahat. Yang keempat, mengkonsumsi makan makanan yang sehat serta bergizi seimbang. Dan yang keempat yaitu menjaga etika batuk dan bersin. Yang akan saya uraikan yang pertama yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan baik dan benar kita sudah tahu bahwa itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan air dan sabun selama 20 detik. Yang kedua yaitu bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol 70%. Mencuci tangan wajib dilakukan sebelum kita makan, kemudian setelah kita buang air besar, buang air kecil, kemudian sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, untuk ibu hamil yang wajib dan harus diingat terus, yaitu kita harus tetap mencuci tangan sebelum dan setelah memegang bayi, atau ketika kita hendak menyusui bayi. Selanjutnya yaitu setelah mencuci tangan, kita harus menggunakan alat pelindung diri dengan baik yang benar. Alat pelindung dirinya itu masker. Nah, prinsip penggunaan masker itu harus menutupi hidung dan mulut, serta harus dieratkan pada bagian belakang, sehingga meminimalisasi celah antara muka dan masker. Kemudian masker ini ada dua, ada masker kain dan ada masker bedah. Masker kain yang direkomendasikan oleh Satuan Gugus Tugas COVID saat ini yaitu masker kain yang memiliki 3 lapis. Untuk ibu hamil yang dalam keadaan sehat, itu sebaiknya menggunakan masker kain. Masker kain ini ada jangka penggunaannya yaitu selama 4 jam. Apabila lebih dari 4 jam harus ditukar, kemudian dibersihkan untuk dipakai kembali. Untuk ibu hamil yang sakit, masker bedah yang dipakai. Begitu juga dengan ibu yang bersalin, harus menggunakan masker bedah. Kemudian yang ketiga yaitu setelah mencuci tangan, menggunakan masker. Yang ketiga yaitu menjaga pola istirahat. Ibu hamil harus cukup istirahatnya. Begitu juga dengan harus menjaga aktivitasnya. Maksudnya di sini aktivitas yaitu
tidak boleh terlalu capek, tapi tetap harus menjaga aktivitasnya, yaitu dengan cara melakukan senam hamil. Senam hamil pun ini tidak boleh dilakukan bersama-sama, tapi dilakukan secara mandiri di rumah. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi makan makanan sehat serta bergizi seimbang. Dan yang kelima yaitu menjaga etika batuk dan bersin. Nah, ketika kita bersin dan batuk, itu harus menggunakan tisu, dan tisu itu harus dibuang di tempatnya. Atau bila tidak ada tisu, kita bisa menggunakan siku bagian dalam tangan, yaitu dengan cara apabila kita bersin dan batuk, kita bersin dan batuk di siku bagian dalam. Mungkin untuk pencegahan penularannya itu tadi bisa disimpulkan, yaitu cuci tangan yang baik dan benar, menggunakan alat pelindung diri, kemudian menjaga aktivitas fisik, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kelima, menjaga etika batuk dan bersin. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pelayanan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas di masa pandemi COVID-19. Poin penting yang harus diingat oleh ibu hamil yaitu ketika hendak memeriksakan kandungannya, yaitu pada kunjungan antenatal care pada trimester pertama, itu dilakukan pertama sekali itu harus di fasilitas kesehatan seperti di tempat bidan ataupun di puskesmas, karena pada saat ini akan dilakukan screening awal dari faktor-faktor resiko. Kemudian pada trimester kedua, apabila di trimester pertama tidak ada faktor resiko, bisa dilakukan secara online atau tidak dilakukan sama sekali. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga harus dilakukan di fasilitas kesehatan 1 bulan sebelum tafsiran persalinan. Kemudian mengenai USG, pemeriksaan USG ditunda dulu pada ibu yang terkonfirmasi positif sampai dengan akhir periode episode isolasinya. Kemudian untuk ibu hamil juga harus tahu ketika usia kehamilannya 20 minggu, dia harus memastikan gerakan janinnya ada. Dan ketika usia kehamilannya 28 minggu, dia harus menghitung setiap gerakan janinnya. Paling tidak dalam 2 jam itu harus ada gerakan janin lebih kurang 10 kali gerakan. Nah, untuk ibu hamil juga wajib untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau FE. Itu pada ibu hamil yang sehat. Dan apabila ibu hamilnya itu terkonfirmasi positif, tablet FE tidak dianjurkan untuk diberikan karena dapat memperburuk kondisi dari COVID-19-nya. Itu untuk ibu hamil. Yang kedua itu untuk ibu bersalin. Ibu yang hendak bersalin itu harus melakukan persalinannya itu di fasilitas kesehatan, di bidan praktek mandiri, di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau ibunya dalam keadaan sehat, mungkin bisa di rumah bidan atau di puskesmas. Tapi kalau ibunya terkonfirmasi positif, itu harus ke rumah sakit rujukan COVID. Yang ketiga yaitu untuk ibu nifas. Kunjungan nifas itu wajib dilakukan pada kunjungan nifas yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketiga, dan keempat itu bisa dilakukan secara online. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah sama-sama kita dengarkan sedikit pencerahan tentang pelayanan ibu hamil, persalinan, dan nifas dari saudari Dian Apririska. Ini akan bermanfaat karena bagi remaja-remaja putri tentu ingin hamil nantinya, akan hamil maksudnya, atau nantinya, atau ibu-ibu yang sedang persalinan. Mungkin satu lagi, jangan sampai di masa pandemi ini terjadi. Kenapa ini sangat bermanfaat sekali materi ini diangkat oleh saudara Dian Apririska? Karena ibu hamil dan nifas itu resiko tinggi ya ibu, istilahnya di masa pandemi ini. Jadi perlu kita lindungi. Ingat itu bapak-bapak, Anda sebagai penyebabnya harus bertanggung jawab. Jadilah suami siaga. Oke? Boleh mau kita buka sesi pertanyaan? Boleh, silakan. Silakan maju bertanya. Boleh. Nanti biar diterangkan atau melalui boleh bertanya, boleh. Ternyata rame peserta yang ingin mengetahui. Ada rencana untuk hamil ibu? Silakan. Sepertinya bersemangat. Boleh. Silakan. Tapi kita izin dulu ke narasumbernya.
Iya. Boleh kan Mama bertanya? Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya mengenai pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas di masa pandemi ini. Mengingat resiko yang mungkin akan terpapar terhadap tenaga kesehatan, apakah ada kebijakan yang seperti screening atau pelaksanaan rapid atau swab terhadap ibu bersalin sehingga nanti ketika di rumah sakit melakukan persalinan semua bisa terlindung dari COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan itu menjadi pertanyaan seluruh ibu-ibu hamil di pesisir selatan. Jadi kadang-kadang saya hamil nih mau ke rumah sakit, nanti takutnya apa aja pemeriksaannya sebagai pendukung atau gimana, itu masih jadi tanda tanya. Kita langsung minta penjelasan dari saudari Dian Apririska untuk bisa memberikan sedikit pencerahan kepada seluruh ibu-ibu atau saudari-saudari yang saat ini mungkin sedang hamil atau insya Allah kedepannya merencanakan akan hamil. Bagaimana persiapan di masa pandemi ini demi keselamatan ibunya dan calon bayinya. Kita dengarkan Ibu Dian. Terima kasih ya Ibu Des yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya, yaitu mengenai screening ibu hamil sebelum bersalin di masa pandemi ini. Ya, berdasarkan surat edaran dari Gubernur Sumatera Barat itu sudah ada nomor 360/224 COVID-19 2020 bahwa berdasarkan pedoman antenatal, persalinan nifas dan bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan baru ini, bahwa screening ibu hamil itu harus dilakukan. Yang pertama yaitu screening itu harus dilakukan 14 hari sebelum tafsiran persalinan. Salah satunya itu dengan melakukan tes swab atau PCR untuk menentukan status COVID-nya. Jadi 14 hari sebelum tafsiran persalinannya harus dilakukan tes swab ya Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19 sebaiknya melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum tafsiran persalinan atau sebelum tanda persalinan. Mungkin itu Bu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata memang ada pergubnya ya Bapak Ibu. Ada selanjutnya? Ini artis, salah satu artis kita. Dan sepertinya ada rencana untuk hamil. atau mungkin berbagi pengalaman atau ini menanyakan. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya separuh mendengar materi ya, cuma pas saya masuk tertarik sekali saya mendengar materi yang disampaikan oleh Dian ya. Saya sangat mungkin di masyarakat juga mencintai masker kain ya. Saya yang pakai sekarang kan juga masker kain ya. Jadi saya tertarik, mungkin jarak kerja saya, mungkin saya suka sekali pakai masker kain ya. Dimana saya bisa mencucinya, saya rasa itu agak steril bagi saya setrika ya. Yang saya tanyakan, kenapa harus 4 jam gitu? Itu jadi pikiran sekali sekarang. Mungkin saya agak lebih memakainya dari 4 jam. Terima kasih atas pertanyaan saya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Ini termasuk tipe-tipe orang yang posesif, jadi tidak mau cepat kehilangan. Kenapa 4 jam harus dicuci? Mungkin aroma tubuhnya masih ingin dinikmati. Iya, terutama untuk yang kain ini ya, masker kain. Kenapa untuk ibu hamil atau ini untuk masyarakat yang memakai masker kain ya 3 lapis tadi harus 4 jam sekali harus dicuci dulu baru bisa dipakai kembali. Untuk memastikannya kita mohon pencerahan atau masukan dari Ibu Dian untuk bisa memberikan sedikit penjelasannya. Silakan Ibu Dian. Terima kasih untuk pertanyaan yang keduanya ya Bu. Baiklah, saya akan berusaha untuk mencoba untuk menjawab.
kenapa kok masker kain itu harus digunakan maksimal penggunaannya 4 jam. Ya seperti yang kita ketahui ya, sama dengan penggunaan baju hazmat itu lebih kurang 4 jam juga. Jadi dengan rentang waktu 4 jam itu kita menggunakan masker sama dengan penggunaan baju hazmat itu paling tidak jarak maksimalnya itu emang 4 jam harus menggunakan masker ini gitu ha. Juga sewaktu kita menggunakan masker, istilahnya tuh kalau menggunakan masker kain sawarnya pun hanya 3 lapis dan berbeda dengan yang masker bedah. Jadi memang dibatasi hanya 4 jam gitu. Dan juga kalau masker kain ini menangkal virusnya lebih kurang 70%. Menangkal virus untuk masuk ke rongga pernafasan kita. Jadi dari rekomendasi dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 disarankan untuk menggunakan masker kain itu lebih kurang 4 jam. Setelah itu dibersihkan, seperti dicuci, disetrika, ya, dicuci, setrika, kemudian bisa dipakai lagi gitu. Sebaiknya 4 jam. Gitu. Terima kasih. Bagus sekali penjelasannya. Dari penjelasan Ibu Dian tadi membuka perspektif baru bagi kita, apalagi kita bekerja di rumah sakit mungkin bisa punya 2, jadi untuk persiapannya kan, iya gitu. Nah jadi mungkin 2 atau 3, dan itu semata-mata demi keselamatan kita, itu anjuran untuk kebersihannya. Oke, karena keterbatasan waktu penyuluhan per satu peserta, kita batasin pertanyaan sampai di sini. Namun bagi para pendengar maupun rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut, utamanya tentang pelayanan ibu hamil, persalinan dan nifas di masa pandemi, bisa melanjutkan sesi pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah rekan kami Dian Apririska dari Ruang Rawat Inap Kebidanan akan mencoba membantu menjawabnya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.